Karena itu jangan kecewa sama manusia. Kalau kita lihat sekeliling kita tidak ada orang yang bisa diandalkan, maka berubahlah, jadilah orang pertama yang bisa diandalkan dalam situasi itu. Pandanglah Tuhan dan jadilah jawaban. Tapi kalau kita menemukan seseorang yang bijaksana seperti orang Majus di zaman modern ini yang bisa membimbing kita dalam kebenaran, yang bisa menuntun kita dalam Tuhan, jangan juga sampai kita bergantung, tapi kita sendiri tidak mau bertumbuh dan belajar. Biar kau hidup di dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan hidup ini bukannya kami lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup di dalam kami. Hamba berdoa agar keluarga Saat Teduh bersama satu persatu, sungguh-sungguh kau ubah dari dalam hati. Engkau bertata dalam hati mereka, dalam hati kami. Biar bukan kehendak kami lagi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Biar Saat Teduh bersama bukan menjadi tempat mencari pertolongan saja dari Tuhan, tapi juga untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sampaikan sabda-Mu, firman-Mu yang mendewasakan, yang memuridkan. Pakai hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu selalu. Dan lindungi selalu keluarga Saat Teduh, tutup bungkus dengan darah Yesus, urapi kepala mereka. Sehingga zaman ini makin hari makin rusak, tapi keluarga Saat Teduh bersama akan berbeda. Makasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin, amin. Kita memasuki Desember. Tahun ini akan tutup. Tahun depan masalah kita tetap sama. Yaitu arus dunia yang akan menarik kita jauh dari Kristus. Masalah lain-lainnya semuanya itu bisa ditanggulangi kok. Selama Yesus Kristus yang menjadi kekuatanmu, sandaranmu, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Masalah sesungguhnya datang ketika kita jauh dari Tuhan. Nah, saya doa supaya kita semua menjadi orang benar secara sengaja. Tidak ikut-ikutan arus dunia, tidak terbawa arus yang salah. Bahkan ketika kita ditaruh, di mana kita ditempatkan di tengah-tengah orang-orang yang salah, kita tetap punya pilihan dan selalu memilih kehendak Tuhan. Saya ingin kita belajar dari seorang hamba Tuhan, ya, dan bagaimana menjadi orang yang benar dalam himpitan kesalahan. Orang itu adalah Samuel. Buka bersama dengan saya 1 Samuel 8 ayat 1-8. Ini ketika orang Israel menghendaki seorang raja. Mereka dulu dipimpin Tuhan secara langsung, Tuhan pakai nabi-nabi, hakim-hakim. Jadi orang-orang Israel maunya sesuatu yang mereka bisa lihat, bisa jamah, sesuatu yang mereka bisa andalkan, nggak seperti Tuhan yang nggak kelihatan. Nah, inilah ceritanya cikal bakal gimana orang Israel salah hatinya dan menolak Tuhan. Samuel itu terjepit di tengah-tengah ya, dia terhimpit. Mari kita baca dulu ayat 1. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu enggak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu." Mari kita kupas satu-satu. Bagaimana Samuel menjadi orang benar di tengah orang-orang yang salah. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anak yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Kedua anak Samuel ini ternyata adalah orang jahat.
Meskipun nama mereka bagus ya, Yoel, Abia, namanya Saleh. Tapi mereka punya pilihan karena mereka sudah dewasa. Samuel mengangkat anak-anaknya itu dengan maksud yang baik. Tapi mari kita pelajari dari sini bahwa siapapun yang kita angkat, termasuk kalau itu adalah darah daging sendiri, harus diangkat Tuhan juga. Kalau bukan Tuhan yang mengangkatnya, percuma. Itulah sebabnya sebagai orang tua, sedikit tips untuk parenting. Jangan hanya wariskan harta atau pengetahuan belaka atau memberikan pendidikan. Sukses anak tidak akan ada. Yang utama, sukses anak tidak akan di situ. Tapi biar mereka itu mengenal Tuhanmu. Dan hingga mereka juga bisa mengenali panggilan mereka sendiri. Itu penting, karena suatu hari anak akan berdikari. Jadi sekali lagi, kalau anak tidak diangkat sama Tuhan, sia-sia usaha kita. Makanya itu sedini mungkin perkenalkan anak kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, Samuel ini kan nabi yang baik, nabi besar. Tapi kenapa anaknya begini ya? Anaknya dia itu tidak hidup seperti ayahnya. Itu adalah kata-kata orang Israel. Tapi betul, itu fakta. Anak-anaknya beda sama ayahnya. Mereka ngapain aja sih? Mereka mengejar laba. Ya, orang-orangnya itu hanya kejar harta dunia. Menerima suap lagi, halalkan segala cara. Memutar balikkan keadilan kan berarti orang curang. Kalau orang bisa putar balik keadilan, segala macam kejahatan pun akan ikut-ikutan. Ya, mereka pasti sudah kotor secara moralitas. Saya waktu di ayat 3 ini saya berhenti waktu baca, saya sempat merenungkan, tertegun. Kok bisa anaknya Samuel itu jadi orang gitu ya? Anak-anaknya dia itu serusak anak-anak Eli. Mungkin Anda kurang familiar dengan cerita ini gini ya. Samuel itu waktu kecil dia itu diserahkan sama ayah ibunya ke bait suci. Bait suci, bait Allah waktu itu ada di suatu kota namanya Shiloh. Dan Samuel ini anak Nazar kan, dia anak mujizat. Waktu diserahkan itu masih umurnya bocah kecil. Dititipkan di bawah pengawasan seorang hamba Tuhan. Dia imam besar bangsa Israel saat itu, namanya Eli. Eli sudah tua. Eli sendiri punya anak. Anak-anak Eli itu bejat, jahat. Malah kejahatannya itu lebih dari ini. Wah, yang semua, yang harta, yang seksualita. Samuel pasti melihat ulah orang-orang muda ini sebelum akhirnya Tuhan mematikan mereka. Tapi Samuel tidak ikut-ikutan. Meskipun mereka itu kakak-kakaknya. Anak-anak Eli juga adalah imam-imam. Tapi Samuel gak ikut-ikutan, Samuel jadi orang muda yang lurus. Dia jadi seorang anak muda yang takut akan Allah. Tapi masa Samuel nggak belajar sih dari kesalahan orang lain? Masa anak sendiri kayak begitu? Saya nggak tahu ya, ini misteri Allah. Tidak segala sesuatu dijelaskan dalam firman. Saya tidak tahu di mana apel ini jadi masam. Kapan anak-anaknya itu salah jalan? Apakah karena mungkin anak-anak Samuel itu tidak punya figur mama? Saya nggak tahu, karena Alkitab tidak menuliskan rumah tangga Samuel seperti apa. Apapun itu juga ya, saya yakin Samuel itu beda sama Eli. Dia pasti ajari itu anak-anaknya. Dia pasti berusaha. I don't think, saya tidak yakin kalau Samuel itu adalah orang tua yang gagal atau orang tua yang buruk. Tetapi dari sini saya pelajari bahwa anak yang sudah besar punya keputusan mandiri. Kabar baik atau kabar buruk tergantung keputusan anak itu. Adult children make independent choices, life choices. Mereka membuat keputusan-keputusan hidup yang sudah berdiri sendiri di hadapan Allah. Nggak bisa sangkut pautkan dengan orang tuanya, meskipun orang tua selalu senantiasa akan bertanggung jawab atas anak-anaknya. Nggak bisa kita itu berkata, oh nggak ada hubungan sama papa mama, pasti kena. Tapi di mata Allah,
Setiap insan yang sudah dewasa, Anda dan saya, punya kehendak bebas. Punya kehendak bebas. Ini kabar baiknya begini, berarti kalau orang tua Anda buruk, Anda tidak harus ikut-ikut buruk. Orang tua Anda baik, Anda harus memutuskan jadi seperti mereka, yaitu jadi orang baik dan jadi orang benar. Lebih mudah, karena sudah jadi arus yang benar di dalam keluarga. Tapi kalau Anda merasa Anda itu dari broken home, rumah tangga yang pecah, apalagi Anda tahu bahwa orang tua, mungkin orang tuanya penyembah berhala, hidup benar-benar ya bertentangan dengan firman, lawan arus pun jalani. Tetap ikut Yesus, kau punya pilihan sendiri. Pilihanmu mandiri, nggak usah ikut-ikutan sama orang lain menjadi orang benar di tengah orang-orang yang salah. Kalau orang yang salah itu kita sebut papa mama, grandpa grandma, keturunan atas semuanya itu adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan Anda dan saya tetap harus berdiri secara mandiri di hadapan Allah, membuat keputusan hidup di hadapan Tuhan. Jadilah orang benar tetap. Pilihlah untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah dunia yang kacau balau. Atau bahkan Anda di tengah orang-orang yang najis bibir, Anda harus jaga lidah Anda. Tapi kabar buruknya begini, orang tua baik pun bisa jadi anaknya salah jalan. Makanya itu kita sebagai orang tua itu gak pernah pensiun, sungguhan. Sampai kapanpun, sampai kita mati, kita tidak bisa namanya wisuda sebagai orang tua. Jadi orang tua itu seumur hidup. Kita harus mendoakan. Nanti ketambahan suatu hari misalnya Anda dapat cucu, lalu seterusnya. Wow, itu doanya semakin bertambah. Wah, Pastor Philip kalau gini kan lelah. Bukan, hidup itu panggilan. Di tengah-tengah semuanya itu Tuhan pasti kasih kita oasis, penghiburan, menyegarkan jiwa kita. Karena Tuhan kalau gembala kita, Dia akan menuntun kita ke air yang tenang, dan Dia akan menuntun kita bukan ke rumput yang hijau, atau kita akan menuntun kita ke padang yang segar. Tapi ingat, tidak bisa kita itu istirahat. Itulah sebabnya kita harus selalu bersandar pada Tuhan, to find our rest, untuk bisa menemukan tempat istirahat kita. Tempat istirahat kita adalah sebuah hadirat, di hadirat Allah. Di hadirat-Mu Tuhan, aku disegarkan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, ada kekuatanku. Di hadirat ini Tuhan, di hadirat-Mu aku merasa aku tidak sendirian. Aku mendapat kekuatan baru, seperti Raja Wali aku terbang tinggi. Di hadirat-Mu bukan hanya Kau beri ketabahan, tapi Kau juga akan memberiku hikmat. Makanya itu salah satu tool, salah satu alat yang paling penting dalam hidup ini, untuk mengarungi hidup ini dalam rencana Allah adalah doa syafaat. Kalau Anda bisa berdoa, itu nilai plusnya luar biasa. Dan kalau Anda sudah penuh dengan Roh Kudus, bisa berbahasa lidah, jangan dengarkan debat-debatan yang di luar sana. Nggak mau ya sudah, nggak apa-apa orang lain. Jangan hakimi mereka yang tidak mau. Tapi juga jangan sampai Anda mau dihakimi. Orang lain tidak menerimanya, nggak percaya. Tapi kalau Anda tahu bahwa itu karunia, berguna dan untukmu, minta. Sebab orang yang bisa berdoa dalam roh itu luar biasa. Luar biasa gunanya. Luar biasa pertolongan Allah. Luar biasa pewahyuannya. Luar biasa karunia berserahnya. Ya. Ayat ini saya jelaskan dulu dalam konteks family. Bahwa sebagai orang tua, kita akan selalu bertanggung jawab atas anak cucu keturunan kita. Pastikan Anda sebagai orang tua adalah benteng yang kuat dalam keluarga yang takut akan Allah. Soko guru atau pilar di bait suci itu harus ortu atau parents atau ayah dan ibu. Doalah dengan istrimu, kalau Anda sudah menikah, suami istri, bangun mesbah itu. Rebut keturunanmu dari tangan setan. Dan belalah, pertahankan familymu. Minta sama Tuhan tiap hari, bebaskan dari si jahat. Menjelang tahun yang baru ini, bangkitkan kembali mesbahmu yang runtuh. Anaknya gak hidup seperti ayahnya, unfortunately.
Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Oke, dengar kata tua-tua sini harusnya bijaksana ya. Kita tenang rasanya. Manusia kan melihat rupa. Orang itu kebapaan. Pasti dia seorang bapak rohani yang baik. Wah, orang itu beruban. Pasti dia berhikmat. Nggak tentu. Itulah sebabnya jangan memandang paras. Kalau kita mau menilai pohon itu dari buah. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa ternyata tua-tua Israel adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Karena itu jangan kecewa sama manusia. Kalau kita lihat sekeliling kita tidak ada orang yang bisa diandalkan, maka berubahlah, jadilah orang pertama yang bisa diandalkan dalam situasi itu. Pandanglah Tuhan dan jadilah jawaban. Tapi kalau kita menemukan seseorang yang bijaksana seperti orang Majus di zaman modern ini yang bisa membimbing kita dalam kebenaran, yang bisa menuntun kita dalam Tuhan, jangan juga sampai kita bergantung, tapi kita sendiri tidak mau bertumbuh dan belajar. Nggak baik seperti itu. Kalau begitu lain kali orang itu nggak ada, kita jatuh. Tapi kalau ada orang begitu dalam hidup kita, anggaplah itu adalah harta karun dari Tuhan. Anggaplah itu aset yang berharga. Jikalau di dalam keluarga Anda ada seorang figur misalnya ayah atau mama yang takut akan Allah, itu adalah sebuah blessing yang tidak terhingga. Itu suatu berkat yang luar biasa. Kalau ada tua-tua di dalam hidupmu yang bisa diandalkan, anggaplah dirimu adalah orang yang paling beruntung di dunia. Karena orang tua itu banyak di dunia, orang bijaksana itu yang jarang. Makanya kalau kita sudah jadi orang tua, kita sudah tambah umur misalnya, sekalian jadi bijaksana, carilah Tuhan dan biarkan Tuhan tularkan hikmat. Dan kalau Anda melihat ada satu orang saja dalam hidupmu, entah itu mungkin seorang hamba Tuhan, itu mungkin kakak rohani, itu mungkin siapa? Orang-orang yang tidak memanfaatkanmu, tetapi orang-orang yang bisa mengasihimu, mendoakanmu. Mungkin seorang ibu rumah tangga, mama mungkin tidak berpendidikan tinggi, tetapi mama berdoa untuk saya. Karir saya, jangan berkata, apa gunanya. Kalau ada orang yang masih bisa memberimu nasihat dalam Tuhan, nasihat yang benar, anggaplah dirimu adalah seorang pribadi yang paling beruntung di dunia ini. Samuel waktu itu, berkumpullah tua-tua Israel. Coba lihat apa yang mereka bilang ya, ayat 5. Dan berkatalah mereka kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Itu fakta. Ya. Sampai sejauh ini kalimat ini masih bijaksana. Observasi mereka cukup objektif. Mereka berkata, Samuel, Bapak Samuel, engkau sudah tua, tapi anak-anakmu itu gak hidup seperti engkau. Saya acungin yang namanya ibu jari. Saya acungin jempol gitu. Ini mereka punya keberanian untuk konfrontasi. Banyakan orang memilih untuk main aman. Udahlah gak usah ngomong, lah sungkan. Nanti kalau kita bicara juga dia gak berubah juga percuma. Tapi mereka cukup berani untuk beritahu tanpa dengan sopan lagi. Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Mereka beberkan fakta. So far so good, sejauh ini masih bagus. Kita belajar ilmu komunikasi untuk terus terang. Menjadi orang benar itu bukan berarti main aman, diam, lalu merem. Kadang-kadang kita juga harus melakukan hal yang susah. Kita menegur orang. Orang yang salah, kita harus tegur dia. Kita harus beritahu, siapapun itu. Nah, kali ini kelihatannya yang salah adalah keluarganya Samuel. Kita tetap harus angkat bicara. Sebagai orang benar seperti Samuel juga harus dengar-dengaran. Jadi Samuel gak marah ini. Gak ada ceritanya lalu dia banting meja, gak ada. Kalau kita mau jadi orang benar, kita juga harus dengar-dengaran. Karena orang benar bukan orang sempurna, kita juga harus dikoreksi. Kita harus terima masukan. Ya, kita harus terima masukan. Setiap kali kalau saya terima masukan itu cara saya proses gini, saya kasih waktu. Saya mau tahu apakah penilaian tersebut itu ada objektivitasnya enggak. Atau berita tersebut itu ada faktanya atau tidak. Kalau nggak ada faktanya, itu kemungkinan adalah fitnah. Tapi kalau ada faktanya, mungkin kita perlu kaji. Saya belajar untuk jadi hati saya itu profesional, tidak gampang tertuduh dengan sebuah inputan. Tapi saya juga tidak mudah untuk terbawa. Saya akan kasih waktu pada diri orang itu dan pada diriku untuk kita mencerna sesuatu. Dan tidak semua segala sesuatu itu patut kau dengarkan karena bising sekali dunia ini. Mau jadi orang benar, kalau kuping kita itu terus tangkap semua sinyal yang ada di udara, jadi orang bingung, iya, mau jadi orang benar.
kita harus punya prinsip dulu. Orang benar bukan orang sempurna. Dalam hal ini kali ini, Samuel lah yang standing corrected. Dia yang berdiri dan harus dikoreksi. Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Tua-tua so far so good ya, sejauh ini masih bagus. Lanjutnya. Maka, angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, disinilah tua-tua itu salah. Makanya saya katakan tua-tua ini tidak bijaksana. Kurang kenal Allah. Mereka begini bilangnya, engkau sudah tua, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, faktanya betul. Tapi solusi yang mereka proposalkan, yang mereka sarankan itu salah kaprah. Maka ini solusinya. Apa itu? Angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah disinilah mereka itu motivasinya salah. Dengan kata lain mereka ngomong begini loh, Samuel, kami mau ini, kenapa? Karena semua orang punya. Bangsa lain miliki raja. Dalam bahasa Inggrisnya gini kira-kira, I want this, aku mau ini, kenapa? I want to do this, aku mau lakukan ini. Because everybody is doing it. Semua orang itu melakukannya. Masa saya nggak boleh? Bayangkan anak remaja Anda datang dan berkata, aku minta sesuatu, ya, aku mau untuk merokok. Kenapa? Teman-temanku semua ngerokok. Aku mau clubbing gitu misalnya, aku mau sama teman-temanku ke dunia malam. Kenapa? Teman-temanku semuanya ke dunia malam. Bahkan kalau mereka pestanya di situ, ya kita harus punya fine line boundary atau kita harus punya batas-batas di mana lebih dari itu butuh visa imigrasi. Kita harus berani berkata tidak pada godaan. Sekalipun semua orang melakukan. Bukan hanya dalam parenting atau membesarkan anak, tapi kita sendiri kalau kita adalah orang muda itu, kita bisa ngomong no kepada teman-teman kita. Sekalipun harga dibayar mungkin lumayan, setelah itu kita di label macam-macam lah, fanatik lah, oh kamu sok suci lah, eksklusif lah, ya, munafik lah. Tetap kita harus menggambarkan garis di pasir itu, kamu di situ, aku di sini. Kalau kamu di sini, aku di sana. Karena yang perlu kita pertahankan adalah kekudusan. Menjadi orang benar itu bagasinya ada, bagasinya itu namanya holiness of God. Kita tidak bisa jadi sempurna ya, tapi kekudusan itu harus disengaja. Kita tidak sempurna artinya kita pasti belajar dari kesalahan pula. Tetapi kalau kita tahu jelas-jelas di depan ada pilihan, ngapain kita sengaja melanggar firman Tuhan? Kalau kita tahu itu jelas-jelas, pilihlah Tuhan. Karena kita pilih Tuhan terus aja, sekali-kali kita masih belajar dari kesalahan kok. Karena kalau kita pilih salah, ya sudah pasti kita jatuh dalam dosa. Ini salahnya tua-tua. Kasih kami raja. Why? Visinya cetek sekali, dangkal sekali. Karena semua bangsa lain di Kanaan di sini juga punya raja seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Please jangan ikut-ikutan lah. Karena dunia ini akan semakin hari semakin nggak jelas. Kalau kita tidak punya prinsip, dan kalau kita masih di area tertentu yang jelas-jelas hitam putih bagi Tuhan itu kita buat abu-abu, jangan-jangan nanti kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti bangsa Niniwe tidak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanannya. Jangan ikut-ikutan sama orang karena semua orang melakukannya. Setiap keluarga harus punya prinsip dalam Tuhan. Berbahagialah keluarga yang digembalakan. Berbahagialah kehidupan yang dimuridkan oleh Tuhan. Kita harus punya prinsip karena tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, kitab Wahyu mengatakan dunia akan semakin jahat. Paulus punya surat berkata, di akhir zaman kasih manusia semakin dingin, manusia lebih suka kenikmatan dosa. They love pleasure more than they love God. Mereka mencintai hawa nafsu lebih daripada Tuhan. Jadi dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Jadi jangan tunggu mereka, buat prinsip. Tapi kalau aku terlalu kaku gimana? Enggak kok. Prinsip Tuhan cukup jelas. Tuhan bilang benar itu benar, salah itu salah. Kita enggak kaku. Kita punya hak untuk memilih. Dan
dan saya mau pilih Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Samuel langsung rasa gelisah. Dia rasa, aduh kok kalian begini. Samuel pasti dihinggapi rasa kecewa, tapi dia gak lama-lama. Kita jangan entertain, jangan manjakan rasa kecewa. Itu semua nanti berujung kepahitan. Nanti akhirnya kita sendiri berubah. Perkataan itu memang mengesalkan Samuel. Samuel pasti ada rasa kecewanya. Kalian ini tua-tua, sekian lama aku ajari kamu. Kita tuh sama tumbuh bersama-sama. Kok bisa kamu masih minta sesuatu yang seperti itu? Ya. Apa salahnya sih minta raja? Gini loh, Tuhan tuh memimpin bangsa Israel itu beda. Bangsa Israel itu di tengah-tengah bangsa-bangsa lain Kanaan itu, mereka tuh dipimpin sama Tuhan sendiri. Sana punya Firaun zaman dulu. Mereka hanya punya Tuhan. Musa itu siapa? Dia bukan presiden apa? Dia itu orang biasa, ex-pembunuh. Dia hanya bawa tongkat. Itu bangsa dipimpin sendiri, presidennya adalah Tuhan. Itu turun tangan sampai membelah Laut Merah. Itu laut yang sebesar itu jadi akuarium raksasa. Di kiri kanan mereka. Kurang apa lalu Tuhan pimpin mereka? Tuhan tuh gak pernah kurang-kurang orang yang diutus dalam hidup bangsa Israel. Tuhan berdaulat memilih seseorang. Tapi mereka perlu kepastian gitu loh. Sama Tuhan tuh gak kelihatan. Zaman dulu mereka buat lembu emas zamannya Harun. Sekarang mereka perlu seorang presiden yang kelihatan. Perlu seorang apa? Raja yang kelihatan. Aku minta raja yang kelihatan. Lain bangsa Israel. Jadi sebenarnya mereka tolak adalah Tuhan. Itu mengesalkan Samuel, tapi bagusnya di sini ya. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Pelajari sesuatu ya. Kalau ada sesuatu yang tiba-tiba memeras hatimu, sesuatu yang membuat hatimu gelisah, jangan lama-lama bawa beban itu ke hadirat Tuhan. Menjadi orang benar itu tidak akan lama-lama izinkan hatinya merana. Orang benar itu sebenarnya gak ada, tapi orang yang dekat sama Tuhan itulah yang dibenarkan. Karena kita itu hanya kenal satu kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu Kristus. Cepat-cepat serahkan masalah hatimu kepada Tuhan di dalam doa. Orang benar itu punya benteng-bentengan. Ketika dia lari sedikit dan hatinya gundah gulana, dia langsung akan lari kembali. Dia retreat atau mundur setapak langkah untuk kembali kepada Tuhannya. Dan hatinya akan dikuatkan. Dan kebenaran akan semakin kokoh di dalam spiritnya. Ini yang membuat Samuel beda. Dia langsung datang kepada Tuhannya, dia berdoa. Tuhan berfirman pada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tuhan bilang gini, waktu dia masuk ke hadirat Allah, Samuel tadinya yang kesel hatinya, ya, berubah, memperoleh perspektif ilahi. Tadinya dia merasa sangat personal ini, dia merasa tersinggung banget. Aku kurangnya di mana, kata Samuel. Aku tidak pernah apa-apain kalian, selalu memimpin kalian pada kemenangan, orang Filistin segalanya kalah. Waktu dia masuk hadirat Allah, tiba-tiba berubah, bukan tentang dirinya, tapi tentang Tuhan. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, kata Tuhan. Waktu Samuel masuk hadirat Allah, ini yang Tuhan katakan kepadanya. Aku yang mereka tolak. Orang benar itu, kenapa dia bisa teguh? Karena dia selalu kembali ke Tuhannya. Dan Tuhan akan memberi dia hikmat yang baru. Tuhan akan memberi dia bukan hanya selamat. Tuhan juga akan memberi dia perspektif yang dia tidak punya. Paradigma yang lebih tinggi. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepada aku, ayat 8. Sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Tuhan itu bukan bahasa anak-anak muda sekarang, curcol, bukan curhat sama manusia, bukan. Tapi Tuhan itu ceritakan apa adanya. Gini loh Samuel, sejak hari aku keluarkan mereka dari Mesir itu, mereka itu selalu ghosting aku. Tuhan itu selalu dikacangin, dibelakangin. Sulit gitu loh. Ada orang-orang tertentu itu yang selalu kumat-kumat dan kamu gak. Dekat sama Tuhan tuh bentar, lalu habis itu kudu mau lari aja gitu. Tunggu ya, sabar ya, nanti hari Minggu ini
saya akan berkhotbah di GMS Rooftop Surabaya Barat. Dan dalam nanti penjelasan firman-firman yang saya bagikan, salah satunya saya akan jelaskan bagaimana ada tipe-tipe orang tertentu yang sangat sekuler hatinya. Sungguhan. Ada orang-orang tertentu yang memang punya bakat nggak rohani. Nah ini gimana caranya kalau itu adalah kita? Susah. Ada orang tertentu dia nggak pernah akan mau cinta Tuhan. Sampai dia mati masuk neraka, tidak akan. Karena ada orang tertentu yang memang hatinya itu kalau dia tidak sungguh-sungguh radikal, dia pasti akan sekuler. Hatinya pasti akan godless dalam bahasa Inggrisnya. Dan kalau itu adalah keturunan kita, anak kita, misalnya anak kita, dan itu akan ada solusinya kok. Ada grace periodnya itu ada. Ada namanya masa anugerah bagi orang-orang begitu. Termasuk kalau misalnya itu adalah keluarga kita, anggota keluarga kita, bahkan kalau itu keturunan kita gitu ya. Kita sudah bisa lihat bakat-bakat orang yang memang hatinya itu enggak bakat untuk spiritual. Bukan orang yang religius, yang fanatik, bukan. Tapi hatinya itu memang tidak ingin cinta Tuhan atau kenal Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Tapi ini dulu. Ini yang dimaksudkan sama Tuhan. Dari dulu orang Israel itu kayak gitu kata Tuhan. Tegar tengkuk kan? Kaku leher kan? Tuhan bilang dari dulu orang Israel itu selalu ghosting aku. Mereka itu sama aku itu karena aku yang mempertahankan terus. Itu benar-benar bertepuk sebelah tangan itu. Cinta segitiganya itu sangat kerasa. Benar-benar Tuhan itu mau cintai mereka. Mereka itu lari melulu. Dan itu cerita historinya mereka. Itu yang Tuhan keluhkan. Nah sekarang mereka selalu gitu sama aku. Demikianlah sekarang mereka melakukannya kepadamu. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Jadi Tuhan kasih perspektif baru. Samuel, kamu jangan mengeluh. Kamu tidak usah merasa tersinggung. Bukan ke mereka yang mereka tolak. Mereka memang dari dulu tidak pernah jatuh hati sama saya, kata Tuhan. Aku sudah melakukan begitu banyak perbuatan baik dan yang ajaib. Mereka tetap aku tidak punya kesempatan untuk berada di hati umatku sendiri. Sedih ya dengar gini ya. Dan Samuel diberitahu, kamu itu hanya kena getahnya saja. Jangan ngomel. Aku akan kasih mereka raja. Aku kasih yang mereka mau. Sudahlah. Bukan Tuhan menyerah. Ya sudah. Biar mereka tanggung konsekuensinya sendiri. Aku tidak syukuri. Tapi aku tidak akan mengambil kehendak bebas mereka. 3 poin ini adalah suatu prinsip di tangan kita untuk menjadi orang benar hari-hari ke depan. Number 1, ingat ya, setiap orang dewasa punya kehendak bebas dan pilihan. Gunakan kehendak bebas dan pilihanmu untuk mendekat pada Tuhan. Koyakkan bukan pakaianmu, tapi koyakkan hatimu dan berkata, Lord, aku kok begini. Change me, ubah hatiku. Ya, kalau kita memang orangnya yang punya kecenderungan untuk terus hatinya itu sekuler. Tidak pernah mau mengasihi Tuhan. 2, jangan ikut-ikutan karena semua orang melakukannya. Remember that. Punya prinsip, sekalipun kalau Anda harus disalibkan karenanya. 3, berdirilah teguh pada Tuhan seperti Samuel. Sekalipun harus kena getahnya. Ingat ya, gara-gara dekat sama Tuhan, kita mungkin bisa kena getahnya. Gara-gara kita taat pada firman-Nya, kita bisa-bisa juga turut menderita. Gara-gara kita itu berbuah, bertumbuh, mungkin seperti Yusuf kita bisa dijual, dilempar ke dalam sumur, dan dijual pada saudagar. Ingat baik-baik, meskipun demikian, berdirilah teguh, jadilah orangnya Tuhan. Jadi orang benar itu adalah bersikeras untuk menjadi orangnya Tuhan, sekalipun kita harus bayar harga karenanya. Semoga hari-hari ke depan, keluarga Saat Teduh Bersama bertahan dan menjadi orang benar sampai Tuhan datang. Tuhan mengasihimu, saya juga mengasihi Anda. Shalom keluarga Saat Teduh Bersama, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita hari ini siapkan hati untuk kita semakin hari, semakin menjadi seperti Kristus dalam segala perkara. Jadi orang benar di mana Tuhan tempatkan kita. Saya mau bacakan kesaksian orang-orang yang berseru kepada Tuhan dan Tuhan dengarkan. Hati orang yang takut akan Allah, yang bersandar pada firman-Nya,
doa-doa mereka pun didengar oleh Tuhan. Bukan karena mereka layak menerimanya, tapi karena Tuhan berbelas kasihan pada orang yang rendah hati. Saya bacakan kesaksian-kesaksian Anda ya. Kirimkan terus kesaksian-kesaksian seperti ini, pasti menjadi jawaban buat seseorang yang mendengarnya. Ini dari Yosi. Shalom Pastor Philip dan tim, saya ingin membagikan kesaksian mujizat yang saya alami ketika ikut saat teduh bersama Pastor Philip dan Don Moon. Saya didiagnosa menderita kista adenomiosis dan dokter menyarankan agar saya menjalani operasi pengangkatan rahim. Saat itu saya juga mengalami pendarahan terus-menerus selama 17 hari. Ketika Pastor Philip berdoa bagi orang-orang sakit, tubuh saya tiba-tiba menggigil seperti berada dalam es. Saya merasakan urapan kuat dari Roh Kudus dan saya menangis sejadi-jadinya. Saat itu saya yakin bahwa saya telah menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Puji Tuhan, keesokan harinya pendarahan saya berhenti total. Dan sampai hari ini saya tidak mengalaminya lagi. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Makasih Pastor Philip dan tim. Kiranya Tuhan Yesus memakai dan memberkati setiap pelayanan Anda. Wow, puji Tuhan untuk kesembuhan ilahi ya. Ternyata Tuhan masih menyembuhkan wanita pendarahan seperti di kitab Injil. God bless you. Chris, Shalom Pastor Philip dan tim saat teduh. Saya ingin bersaksi tentang mujizat Tuhan Yesus. Selama 1 tahun terakhir saya menderita GERD yang parah. Hampir tiap malam khususnya pukul 1-2 dini hari, saya sulit tidur karena rasa perih di ulu hati dan harus terus-menerus mengonsumsi obat. Pada 10 September 2025, saya mengikuti saat teduh bersama dengan tema Bantingan Terakhir Setan. Di akhir ibadah, pastor mengajak kami untuk percaya penuh kepada Tuhan Yesus serta berdoa dan meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Dengan iman, saya taruh tangan di ulu hati dan berdoa. Saat itu saya rasakan sensasi luar biasa dan yakin bahwa Tuhan Yesus telah menjamah saya. Puji Tuhan, sejak hari itu saya tidak lagi merasakan sakit, tidak terbangun di dini hari, dan sudah 4 hari tidur nyenyak tanpa obat. Saya sangat bersyukur dan memuji Tuhan dengan lagu Holy Forever. Makasih Pastor Philip dan tim yang setia melayani. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin, segala kemuliaan bagi Tuhan. Ini dari @julicin 4019. Pada bulan September 2024 saya kehilangan banyak uang, termasuk uang keluarga yang saya pinjam. Semua habis tanpa sengaja dan saya diliputi rasa takut serta rasa bersalah yang besar. Saya bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Namun di tengah keputusasaan itu, saya menemukan saat teduh bersama dengan tema Jangan Bunuh Diri. Melalui firman itu, saya disadarkan bahwa masih ada Tuhan yang mengasihi saya. Sejak saat itu saya mulai rutin mengikuti saat teduh bersama dan kembali merasakan kasih mula-mula dari Tuhan. Perlahan tapi pasti, saya menemukan kembali damai sejahtera di hati saya. Meskipun saya belum bisa mengganti uang keluarga, saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai saya. Suatu kali, dalam saat teduh bersama yang berjudul Bahan Dasar Damai Sejahtera, Pastor Philip berkata, ada orang yang kehilangan banyak uang, tapi jangan khawatir, uang datang dan pergi, Tuhan pasti akan berkati. Saya tahu firman itu untuk saya, dan sejak saat itu saya merasakan damai yang luar biasa. Sekarang, meski kondisi keuangan saya masih pas-pasan, hati saya penuh rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Makasih Pastor Philip dan tim atas pelayanan saat teduh yang selalu jadi jawaban atas setiap pergumulan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wow, hati itu sangat-sangat adem ya dengan kesaksian seperti ini. Tuhan itu baik apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Asal Tuhan ada di dalam hidup ini. Jangan takut, jangan gelisah. Melekat saja. Tuhan pasti akan selesaikan segala perkara. Kita ngikut aja tuntunan Roh Kudus di sesi doa. Saya merasa terbeban sekali tanpa perencanaan tadi untuk mendoakan para orang tua. Entah anaknya masih kecil atau sudah dewasa, atau Anda sudah punya cucu mungkin. Pokoknya kalau Anda orang tua, I want to pray for you. Mari kita sama-sama berdoa. Aku berdoa supaya setiap orang tua di antara keluarga saat teduh bersama diberikan kegigihan, roh takut akan Tuhan, resilience atau suatu tekad bulat untuk membawa keluarganya kepada Tuhan Yesus. Setiap ayah, setiap ibu, atau mungkin salah satu aja jadi imam yang satunya masih belum dalam Tuhan. Apapun itu juga kondisi, situasinya.
Pokoknya kalau ada salah satu daripada orang tua itu yang takut akan Tuhan, aku berdoa engkau berjuang bersama dengan mereka untuk membawa seluruh keluarganya, termasuk pasangannya yang belum diselamatkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, berikan clearance, suatu kejernihan, kejelasan untuk dalam mendidik anak, tahu prinsip-prinsip firman, mana yang jangan dilanggar, mana prinsip-prinsip firman dan mana janji-janji Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, supaya mendapatkan keberhasilan 100% setiap anaknya dan cucunya. Satu-satu menjadi hamba-hamba Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Menjadi hamba Tuhan bukan berarti menjadi pendeta, tapi menjadi seseorang yang melayani maksud Allah, bukan rencana dunia. Di dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan, berikan keberhasilan dalam parenting, keluarga satu bersama, lengkapi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Sekarang saya mau doa untuk anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu sekarang yang diserang dan dibanting sama setan. Luar biasa hawa zaman ini. Ternyata secara rohani pandemi itu terus terjadi. Pandemi dosa di luar sana. Luar biasa. Belum pernah kita melihat sepanjang sejarah manusia, dunia seperti ini hari ini. Mungkin bisa dikatakan aktivitas roh jahat itu jauh lebih besar daripada seluruh zaman digabung jadi satu. Tak bisa dibanding hari ini. Saya tidak besar-besarkan, saya yakin, saya tahu. Setan tahu masanya sudah sangat pendek. Mari kita berdoa untuk anak-anak muda kita. In the name of Jesus, aku berdoa minta covering Tuhan. Anak-anak muda, ya, setiap orang-orang yang hari ini, yang mungkin pasangan muda atau anak-anak muda juga yang masih kuliah, masih sekolah di dalam nama Yesus. Dan anak-anak kecil, termasuk yang masih bayi di dalam nama Yesus, berikan perlindungan, bebaskan dari yang jahat. Setan kau mundur dari anak-anak dan keturunan keluarga saat teduh. I'm warning you, aku memperingatkanmu, mundur. Mundur, enyahlah. Sebab engkau tidak layak dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, bebaskan dari yang jahat Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih Kristus. Mari kita sekarang ulurkan tangan kita untuk berdoa bagi setiap orang dalam kebutuhannya. Tuhan dengarkan. Dan setiap orang ya Tuhan Yesus yang bergumul dalam ekonomi dan pekerjaan. Tuhan Yesus jamah, kasih pekerjaan bagi mereka yang menganggur. Atau bagi mereka yang di PHK. Tuhan aku berdoa, Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang bisa bantu segitu banyak orang. Hanya Tuhanlah Allah atas semesta alam. Bukakan jalan Tuhan. Kasih mereka pekerjaan baru di dalam nama Yesus Kristus. Meminta kesembuhan Tuhan khususnya pasien glukoma kata Roh Kudus. Glukoma, Anda mungkin matanya tidak tersembuhkan, tapi tiba-tiba bisa reverse. Berbalik arah, lalu semakin baik. Memang progresif tetapi tidak jadi berat. Lalu jadi semakin hari semakin membaik. Nanti akan menjadi kesaksian buat dokter ternyata mata Anda membaik padahal tidak ada rumusnya. Tapi Tuhan yang menyembuhkanmu sekalipun secara melalui sebuah proses dan sebuah progres. Tapi Tuhan menyembuhkan akhirnya kesembuhan itu sempurna. Dalam nama Yesus tidak lebih dari 3 bulan. Aku minta dan tawar di hadapan Tuhan. Mata itu akan sembuh sama sekali. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, mata yang melihat terang lalu silau kan ada bagian lapisannya yang rusak. Heal, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Matikan lampu yang berlebihan yang diserap oleh mata itu. Kasih kesembuhan pada syaraf-syarafnya yang rusak dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk semua keluarga saat teduh. Terpujilah namamu. Nantikan Tuhan. Ada seorang yang bernama Vivian, pakai V. Vivian, keturunan Tionghoa, marga Chinese-nya adalah XU, Su. Bukan HSU tapi XU. Saya juga nggak tahu itu tulisannya gimana, sekalipun saya tahu Chinese sedikit. Vivian Su, Anda berada di Sumatera. Anda lagi sekolah, Tuhan memanggilmu untuk bertobat. Saya tidak tahu apa yang Anda alami, Tuhan tidak nyatakan lebih. Tapi hanya ini, Roh Kudus memanggilmu untuk bertobat. Terima lawatan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Shinta, S-H-I-N-T-A. S-H-I-N-T-A. Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu. Dalam nama Yesus, God is healing you. You're watching this. Di dalam nama Yesus, saya tidak tahu sakit penyakit Anda Tuhan tidak wahyukan. Terimalah kesembuhan itu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sama-sama letakkan tangan kita di dada kita. Tuhan katakan, beriku hati yang bulat untuk takut akan Engkau. Katakan di zaman ini, aku tak akan terbawa arus. Tapi aku mau ikut Yesus. Biarkan sampai pada akhirnya, Kau dapati aku setia.
Terima kasih Tuhan, ku serahkan hidupku dalam nama Yesus. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah profesi dan pekerjaanmu, diberkatilah seluruh pelayananmu bagi tubuh Kristus. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi masa depanmu. Biar Tuhan memberkatimu dan menyertaimu selalu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.